Kalau dengar kata pemasaran, apa sih yang langsung kepikiran? Iklan? Jualan? Ya kan? Tapi sebenarnya itu baru kulitnya aja. Yuk kita bedah bareng apa itu pemasaran modern, karena intinya jauh lebih dalam dan menarik daripada sekedar jualan barang. Oke, kita mulai dari kutipan keren dari pendirinya Amazon. Jeff Bezos itu bisa bangun kerajaannya bukan cuma karena jago jualan barang, tapi karena dia terobsesi buat menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan kata kuncinya di sini, yang bakal jadi pegangan kita terus, adalah nilai. Seringnya kan kita mikir gitu ya, pemasaran itu cuma soal gimana caranya teriak paling kencang soal produk kita. Tapi kalau kita cuma mikir sampai di situ, itu sebenarnya jebakan yang bikin banyak perusahaan gagal ngelihat gambaran besarnya. Nah, di dunia bisnis, jebakan ini ada nama kerennya, miopia pemasaran. Ini kejadian waktu perusahaan terlalu jatuh cinta sama produknya sendiri, sampai mereka lupa kenapa pelanggan beli produk itu. Gini deh, orang itu nggak beli bor, mereka beli lubang di dinding. Nah, itu bedanya. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari ngeliat lebih jauh dari sekedar iklan, terus kita bedah mesin nilai 5 langkah, lanjut ke cara membangun hubungan, lihat apa imbalan terbesarnya, dan terakhir, gimana pemasaran itu ternyata ada di mana-mana. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, melampaui iklan dan penjualan. Intinya adalah soal pergeseran fokus yang sangat mendasar. Lanjut, bagian kedua, mesin nilai 5 langkah. Nah jadi, gimana sih sebenarnya proses inti ini berjalan? Ini dia, kelima langkahnya. Coba deh perhatiin alurnya. 4 langkah pertama, itu fokusnya adalah tentang menciptakan nilai buat pelanggan. Cuma setelah fondasi itu kuat, baru deh kita sampai ke langkah kelima, yaitu menangkap nilai sebagai imbalannya. Jadi ini pertukaran ya, bukan cuma ambil sepihak. Anggap aja 3 langkah pertama ini kayak lagi bangun fondasi rumah. Kita harus tahu dulu tanahnya kayak apa, bikin cetak birunya, baru deh bangun struktur yang kokoh. Tanpa itu semua, mau catnya sebagus apapun ya rumahnya bakal ambruk. Bagian ketiga, membangun hubungan nyata. Disinilah letak perbedaannya yang paling besar. Bukan lagi soal ngejar penjualan, tapi menciptakan fans. Di sini kelihatan banget bedanya dua cara mikir. Cara lama, konsep penjualan itu dari dalam keluar. Mulainya dari pabrik, terus pusing mikirin gimana caranya ngejual produk yang udah ada. Tapi cara baru, konsep pemasaran, itu kebalikannya. Dari luar ke dalam. Mulainya dari pelanggan, kita cari tahu dulu apa yang mereka butuh, baru kita bikinin solusinya. Ini benar-benar ngubah permainan. Dan yang perlu kita ingat, nilai itu bukan soal apa yang menurut perusahaan itu berharga. Tapi apa yang menurut pelanggan berharga. Semuanya soal persepsi mereka. Apakah manfaat yang didapat itu sepadan sama semua pengorbanan? Bukan cuma uang ya, tapi juga waktu dan tenaga. Iklan ini nih contoh paling cemerlang soal nilai persepsi jangka panjang. Patek Philippe itu nggak jualan jam tangan. Mereka jualan warisan, keabadian, dan status. Nilai yang dirasain pelanggan itu jauh melampaui sekedar mesin jam di dalamnya. Keterlibatan modern itu bukan ngebombardir orang pakai iklan, tapi ngajak mereka masuk. Kampanye Heinz Draw Ketchup itu jenius banget. Kenapa? Karena itu ngebuktiin kalau merek mereka udah jadi satu sama saus tomat di kepala semua orang. Atau Made.com yang ngubah pelanggan jadi duta merek. Ini baru namanya hubungan, bukan sekedar promosi. Bagian keempat, imbalan tertinggi. Oke, setelah kita capek-capek kasih nilai ke pelanggan, apa untungnya buat bisnis? Jawabannya, gede banget. 5 kali. Ternyata biayanya 5 kali lebih murah buat ngejaga pelanggan lama dibanding susah-susah nyari yang baru. Ini bukan cuma soal perasaan baik ya, ini beneran hitung-hitungan bisnis yang cerdas. Di balik angka tadi ada konsep ini. Jadi gini, waktu kita kehilangan satu pelanggan, kita tuh nggak cuma kehilangan satu transaksi, kita kehilangan semua potensi pembelian yang bakal dia lakuin seumur hidupnya. Kalau kita mikirnya pakai kacamata nilai seumur hidup pelanggan, cara kita ngelihat setiap interaksi sama pelanggan itu bakal berubah total. Dan inilah tujuan utamanya, ekuitas pelanggan. Ini adalah aset paling nyata dari sebuah perusahaan. Bukan pabriknya, bukan produknya, tapi total nilai seumur hidup dari semua pelanggannya. Semakin tinggi ekuitas pelanggan, semakin sehat dan berharga bisnis itu. Jadi, aset yang paling berharga itu bukan gedung atau stok barang, tapi hubungan dengan pelanggan. Hasil akhirnya, pelanggan yang seneng itu nggak cuma balik lagi. Mereka beli lebih banyak, mereka nggak gampang pindah ke lain hati, dan yang paling penting, mereka bakal cerita ke teman-temannya.
mereka jadi tim marketing kita yang paling efektif. Penting nih buat kita sadari ya, konsep ini tuh bukan cuma buat perusahaan raksasa yang jualan produk. Prinsip pertukaran nilai ini berlaku universal, buat siapa aja. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada Amazon, perusahaan cari untung. Mereka ciptain nilai lewat kemudahan dan pilihan, terus mereka dapat imbalan berupa pembelian. Di sisi lain ada St. Jude, organisasi nirlaba. Mereka ciptain nilai berupa harapan dan dukungan, dan mereka dapat imbalan berupa donasi dan kesadaran publik. Mekanismenya sama persis, kasih nilai yang berarti buat dapetin nilai balik. Dan model ini jalan di skala global yang gila-gilaan. Mau itu McDonald's yang nyesuaiin menunya di India, atau Nike yang nyambung sama atlet di Brazil, prinsip dasarnya tetap sama. Pahami pasarmu, ciptakan nilai buat mereka, dan bangun hubungan. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Merek-merek apa aja yang ada di hidup kamu? Kopi yang kamu minum tadi pagi? Aplikasi di HP kamu? Atau tontonan favoritmu? Di baliknya, selalu ada pertukaran nilai yang terjadi. Kalau kita udah bisa ngeliat ini, kita bakal sadar kalau pemasaran itu ada di mana-mana. Bukan sebagai iklan yang ganggu, tapi sebagai denyut nadi dari setiap interaksi yang berhasil.